Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku atau sikap yang saling menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada dalam masyarakat. Toleransi juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap suatu golongan atau kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Kita tahu bahwa setiap tindakan pasti memiliki hambatan. Nah, pada pengimplementasian sikap toleransi ini pun terdapat hambatan. Salah satunya adalah bagaimana cara kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, serta masalah apa saja sih yang akan muncul ketika kita mengimplementasikannya. Dan yang terakhir, solusi apa yang kita miliki untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul ketika akan mengimplementasikannya. Toleransi itu salah satu cara bagaimana kita menghargai perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Oh, menerapkan sekali ya. Untuk contohnya sendiri kalau dalam lingkungan kampus, semisal ini yang saya alami sehari-hari ya, semisal jam waktu perkuliahan itu di antara waktu sholat, itu kita diizinkan untuk melakukan sholat. Begitupun ketika untuk yang harus beribadah pada hari Minggu, kita tidak melakukan kegiatan himpunan atau kegiatan yang sekiranya dilakukan oleh mahasiswa dalam hari Minggu tersebut, atau boleh hari Minggu di luar jam ibadah. Kebetulan saya agak kecewa dengan kabar kemarin di Cilegon, yaitu penolakan pembangunan gereja. Ya kalau dilihat sih masih ada oknum-oknum ya yang toleransinya masih belum jalan gitu loh. Jadi memang beberapa masih emang ada yang diperlakukan buruk. Dibilang baik sih baik ya, cuman kan ada beberapa hal yang terkadang masih dijadikan kontroversi ya. Waduh, ternyata masih banyak banget perilaku-perilaku intoleran yang ada di masyarakat ini ya. Salah satunya yang disebutkan oleh narasumber dari hasil wawancara teman saya sebelumnya, yaitu banyak menyinggung tentang intoleransi beragama. Nah, salah satunya adalah penolakan pembangunan gereja di daerah Cilegon. Nah, ini didasarkan karena SK Bupati tentang pemberhentian kegiatan gereja di daerah Cilegon. Nah, teman-teman semua, kita harus menghindari bahkan menghilangkan perilaku-perilaku seperti ini ya. For your information, kelompok kami, kelompok 10 PDBA 16, melakukan field study di kawasan religi Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di daerah sini banyak sekali keberagaman yang mana masyarakat yang hidup di sana itu hidup sangat berdampingan, sangat rukun dan saling mencintai. Jadi kita harus mengikuti cara hidup masyarakat di daerah Sunan Ampel ini. Halo teman-teman, jadi hari ini kita lagi field study di Sunan Ampel. Kita see you later ya. Kita baru aja selesai case study di Sunan Ampel nih. Tunggu laporannya ya. Dadah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kelompok kami mengambil
di Jalan Nyamplungan nomor 54 Surabaya. Bagaimana sejarahnya? Pertama kali dibangun pada tahun 1421, Masjid Ampel menjadi pusat dakwah dari Sunan Ampel atau salah satu dari Wali Songo 9 wali yang bernama asli Raden Rahmat. Masjid ini menjadi sarana dakwah sekaligus pengajaran bagi para santri, juga perkumpulan ulama-ulama muslim di Surabaya. Setelah kematiannya pada tahun 1481, Sunan Ampel kemudian dimakamkan tepat di belakang Masjid Ampel yang kemudian menjadi makam Sunan Ampel, dan dari sinilah terbentuk wisata religi Sunan Ampel. Menurut hasil studi kami menemukan bahwa warga yang tinggal dan bekerja di kawasan Ampel terdiri atas berbagai macam kalangan, mulai dari suku, agama, hingga ras yang berbeda. Tetapi meskipun begitu, kami menemukan bahwa tidak pernah terjadi perselisihan di antara warga yang diakibatkan atau disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Selain itu, kawasan Ampel ini letaknya ada di dekat pecinan Surabaya yang bernama Kiakia. Warga pecinan ini kan mayoritasnya beragama non-muslim. Tapi meskipun begitu, tidak pernah ada crash atau perselisihan di antara warga kawasan Ampel dan warga pecinan. Sebagai makhluk sosial, tentu saja kita harus saling mendampingi satu sama lain dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada seperti perbedaan suku, agama, ras, maupun etnik. Selain itu, kita juga tidak boleh merasa bahwa golongan kita atau diri kita sendiri adalah yang terbaik dan memiliki kedudukan yang tertinggi dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki hal-hal yang aspek-aspek yang berbeda dari diri kita itu sendiri. Maka dari itu, untuk mewujudkan perdamaian dan kerukunan di Indonesia, kita harus saling mendampingi satu sama lain, saling menghargai, dan tidak boleh merendahkan satu sama lain. Mulanya Indonesia itu terdiri dari macam-macam agama, ras, suku, budaya berbeda-beda. Tentunya kalau di toleransi berbeda tentang agama kita harus saling menghargai, saling toleransi. Di Indonesia kan banyak sekali tragedi-tragedi, khususnya gereja, masjid. Tentu kita harus menjaga antar kerukunan umat beragama. Semuanya dari aku juga sama sih gitu. Kita harus saling toleransi sama orang juga, sesama beda agama, sesama teman, beda ras juga gitu. Karena kita beragam di Indonesia. Jadi teman-teman, kita harus menghilangkan sikap intoleran seperti itu.